Perkenalkan, nama saya Nurhani Manda, tugas pemandu di Museum Asimbojo. Ini pada saat itu saya pemandu berbahasa Inggris. Sampai sekarang saya masih pemandu staf di Museum Asimbojo. Pada saat itu dibuka untuk jadi museum itu tahun 1979. Jadikan museum daerah pada tanggal 14 Januari 1997. Itu benda-benda pusaka berada di Museum Bima, yang pusaka tanda jabatan dari pemerintah Kabupaten Bima sampai Kota Bima. Pada saat sekarang masih ada aset Kabupaten Bima yang asli di Museum Asimbojo, dan sekarang masih terawat dan ditugaskan oleh pegawai-pegawai museum yang ada di Asimbojo. Sekarang Museum Asimbojo masih aset Kabupaten Bima dan Kota Bima, masih bergabung di wilayah kota. Jadikan museum ini aset pemerintah daerah untuk jadi museum ini seperti untuk dibuka untuk umum. Anak-anak pelajar, mahasiswa dan pejabat-pejabat atau lainnya seperti dosen atau mahasiswa yang penelitian masih sampai sekarang yang dilaksanakan oleh mahasiswa di sini untuk jadikan pengelola sejarah Bima. Sejarah Kesultanan Bima pada saat itu mulai masa zaman nakal, ya. Masa zaman nakal turun, habis masa nakal itu turun ke masa Cuhi turun ke masa kerajaan, habis masa kerajaan turun ke masa kesultanan. Ya, masa kerajaan itu pada masa perebutan kekuasaan yang mengejar oleh Raja Selisih itu. Tersisanya Lakai pada umur 8 tahun yang dikejar oleh Selisih itu. Akhirnya Lakai itu dikejar-kejar, lari ke posisi dari Bima ke Kampung Teke ke Karumu ke Sape ke Gunung Sangyangwera yang meletus itu. Beliau berteduh di situ untuk menunggu kapal yang berlayar ke Goa. Akhirnya masuk sekolah di Goa pada umur 8 tahun, Abdul Kahir. Beliau itu dimasukkan, habis sekolahnya dimasukkan Islam di Goa, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Akhirnya lama-lama dinikahkan dengan putri Goa. Pada saat itu mulai masuk Islam Lakai itu. Hasil perkawinan Bima dengan Goa itu punya putra pertamanya menjadi Raja Buton. Dan selanjutnya itu kembali ke Bima pada tahun 1620 sampai 1640 mulai Islam Bima. Yaitu tersebar-sebar. Kalau dulu yang penduduk asli Bima itu adalah orang Donggo kalau mau masuk Islam, pada saat itu mereka lari terpencar di atas gunung. Akhirnya Donggo sebelah barat dengan Donggo sebelah timur. Donggo sebelah barat ada sampai sekarang sudah 2 kecamatan. Kalau Donggo timur juga hampir sudah 2 kecamatan. Mulai dari Sambori ke Kuta ke Kaboro, Teta, Kadi, Tarlabi, Babo Maria, itu namanya Donggo Timur. Kalau Donggo Barat mulai dari Donggo Mbawa yang suku penduduk asli Bima. Donggo Mbawa, Donggo, bermacam-macam nama Donggo yang Donggo sebelah barat. Saya belum kenal itu nama-nama desanya. Di angkat pemekaran itu ada Donggo Soromandi. Ya, sekarang sudah 2 kecamatan. Yaitu penduduk Donggo itu yang suku Sasak, seperti ada penduduk asli Bima zaman dulu. Akhirnya beliau itu masuk agama juga pada saat itu. Takut pengaruh masuk Islam itu katanya menyampaikan kata-kata itu secara halus. Kalau orang mau masuk Islam yang laki katanya potong leher, bukan potong leher. Mau masuk agama Islam itu secara sahnya disunat dulu. Kalau perempuan juga katanya dipotong kuku, bukan potong kuku, istilahnya sunat jenis kelamin perempuan itu jadi baru sah jadi Islam.
Pada masa Kesultanan Ibrahim itu membangunkan istana, posisinya di sini sama dengan Gusuwaru itu pintu masuk lare-lare namanya. Yang masih tersisa pintu masuk itu namanya lare-lare. Kalau istana yang dibangun oleh Sultan Ibrahim itu sudah dibongkar pada tahun itu. Akhirnya nyasar kena bom sama dengan Masjid Kesultanan Bima, Masjid Kesultan Muhammad Salahuddin. Akhirnya dibongkar, dibangun istana panggung yang sebelah namanya Asi Panggung, dibangun tahun 1925 untuk tempat tinggal sementara. Yang ini dibangun oleh Sultan Muhammad Salahuddin, istana permanen dibangun tahun 1927. Ini arsitekturnya Belanda sama Ambon bersama Sultan Muhammad Salahuddin, ditempati oleh Sultan Muhammad Salahuddin. Berakhirnya tahun 1951 di Istana Bima, beliau pindah ke Jakarta untuk pengobatan kesakitan. Akhirnya dikuburkan di Jakarta kuburannya. Tahun 51 itu pernah di tempat tinggali sama asrama tentara. Karena asrama tentara belum ada asramanya zaman dulu katanya. Ya, mulai kamar Bung Karno, kamar putra putri dengan kamar sultan ditutup mati. Ya, yang sebelah selatan dipakai oleh asrama tentara, mulai dari atas kamar putri sampai ke bawah itu di tempat tinggal sama asrama tentara. 1951 Sultan sudah tidak ada di istana. Asrama tentara itu mulai tahun 53-54 mungkin. Pertama kali dijadikan Museum Bima ini, museum lokal tahun 1985. Ya, diperesmikan oleh Pak Gubernur Pak Warisito tanggal 10 tahun 1989. Dan selanjutnya dibuka untuk barang-barang cagar budaya, dibawa ke Museum Asibojo ini. Benda-benda bersejarah seperti keris-keris itu tahun oleh Bupati Adi Haryanto pada tanggal 14 Januari 1997, jadikan museum daerah. Kalau saya mulai masuk dari ini museum lokal tahun 1985 waktu ada Kepala Museum Dr. Randus M. Hilir Haji Ismail. Kalau tugas saya sekarang mulai dari dulu sampai sekarang, dulu pemandu berbahasa Inggris, sampai sekarang masih pemandu lokal. Ya, dijadikan pemandu sampai sekarang di Museum Asibojo. This Sultan Palace. Sultan Palace is debuted in 1927. Finished Sultan here 1951. They opened for the museum 1985. It's like the museum of a generation of the Bupati. Bupati is the government. Sultan Muhammad Salahuddin 1951. Sekarang sudah renggang, tidak ada 1-2 aja. Dulu rame di sini kan, sekarang kan sudah langsung dari Mataram, dari Bali ke NTT. Ayo, mari kita lestarikan budaya dan sejarah Bima supaya berkembang ke depan. Terima kasih. Apa ya sempurna mandang wawancara tamu ya Ji?